0813 0813 ya. Jangan diulang, abang jangan bersuara, nanti kena saya aja. Saya aja. Oke, saya ulangin ya. 0813. Oke, ditambah 7858. Saya ulangin ya. Ditambah 7858. Terus ditambah 1264. Aku ulangin ya, ditambah 1264. Sudah ya? Ya, sudah. Lah, Oke. lembut kali suara kau, Boda. Langsung bersuara dia. Langsung bersuara. Lembut kali suaranya. Ini kan Habis makan apa? orang ini mau mualaf. Bang, udah kok diam aja ya. Abang diam aja. Ya. Assalamualaikum Bang Yuma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin tekan suaranya jam 8 bisa nggak berkenan untuk memualafkan calon istri saya. Di sini ya? Iya. Boleh, Masya Allah, Insya Allah. Iya, kalau perlu calon mertua juga sekalian dengan calon tetangganya diajak. Kalau calon mertua sih udah meninggal semua. Oh, iya, turut berduka ya. 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 Dia dari agama apa, Bang? Buddha. Dua-duanya Buddha. Buddha, oh iya. Oh, bininya langsung dua gitu. Enggak. Bukan, ini putra Sundan juga. Maksudku putra Sundan juga mau mualaf. Ada 2 orang mau mualaf, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ini gara-gara kinker kayaknya ya. Ya, kinker abang masuk mulut, saya kena ini bang cuma kena perut, jadi gini lah. Yang satu kena jantung, satu KS ini aneh Bang Juma. Masa gara-gara Gimana? pakai skincare Bang Juma panuan katanya. Kata siapa? Kata ini Enggak kata gitu. Enggak. skincare baiklah. permanen. Gara-gara Baik. pakai Enggak, skincare Bang Juma Baik, panuan. Enggak, pipinya fitnah. kanan kiri. Pak De, fitnah. Bukan fitnah, dia penonton, sebenarnya penonton. gini. Bener Enggak, nggak? fitnah, Penonton, enggak. coba. Enggak, Coba fitnah. penonton dulu, Sebenarnya tanya gini. Tahu enggak kenapa Bang Juma pakai masker? Tahu enggak? Bang Juma itu pakai masker gara-gara supaya kalian enggak tahu pipi dia itu bekas cium-ciuman si bom-bom jadi panu. Nakal. Makanya dia pakai masker. Nggak lama Itu kuku aku jadi bilang. batu tawas anak ini. Jadi sejak Bang Juma pakai krim, muka dia jadi ganteng. Kan makanya pernah Bang Juma ngomong nih, nanti aku buka masker suatu saat, tunggu aja. Katanya, ya iyalah pede dia ngomong kayak gitu. Gara-gara dia pakai ini muka dia jadi tadi ganteng. udah bikin Sebelumnya muka dia itu panu-panu bekas cium si bom-bom. Itu makanya dia pakai masker. iya udah dibikin surat Bang Juma ke Ardiansa untuk dirapatkan malam ini. Nah, Gitu. gimana? Nah, Gimana, saya Bang? usulkan Dirapatkan malam ini. Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Sekretaris, Ketua, terus Divisi Hukum ngumpul, kita rapat, kita pecat Hesti dari API. Plus denda material loh. Astagfirullahaladzim. Bang Juma nggak ada panunya, Astagfirullahaladzim. kurang panu. Coba aduh. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Jadi teman-teman, aku kasih tahu rahasianya ya kenapa Bang Juma pakai masker. Itu dia. Ya. Jadi kenapa dia pakai masker? Gara-gara panuan di sininya, dicium-cium si bom-bom. Salah dia sendiri ya kan? Ketemu bom-bom ciuman, panuan lah jadinya. Kan? Nah, itulah ya. Bukan Anak durhaka. Bang Juma ompong. Bukan Bang Juma ompong. Tahu aja, Bang. Iya, itu yang benar. Ompong. Aduh. Enggak ada dia, enggak Bang Juma gak ompong. Faktanya itu panuan. Sekarang udah bersih mukanya. Nah, yang jelas Udah, kalau udah seandainya Bang Juma dicium bom tetanus. Gogok deh. Oke, itu Bang Fiansa sama Putra Sundan udah WA belum? Minta foto KTP-nya. Ntar ini Bang, masih WA, Bang. saya hubungin calonnya ya. Oke aja nanti. Kalau enggak nanti Iya, Bang Putra Sundan WA. di sini aja ya. Iya. Dia kan Pas punya turun Iya. aja nanti. Ya. Pas turun aja enaknya. Oh, Ini saya- WA sekarang Mbak buat buktiin. Berarti gini ya,
Buat warga YouTube kita ini ya buka channel baru ya. Soalnya itu juga udah 2 jam ya. Bikin channel untuk mualaf ya. Iya. Oke, yang di YouTube, yang di YouTube jangan kalian nonton tempat Zulkifli M Abbas, kalian nonton di Baluap TV ya. Ingat, warga YouTube jangan nonton di Zulkifli M Abbas, di Baluap TV aja kalian nonton ya. Satu Paham lagi, Oke, satu lagi. bye-bye. Ada channel yang baru, Jahanam Channel. Nah, Punya siapa itu bang? si Oji. Iya, nama aku dia Jahanam Channel. Lucu kali namanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini hari Ini mungkin gini Iya. Bang Juma, saya kalau Kristen ya agak inilah, ini kan dari Hindu ya, apa putra Sundan ya, Iya. betul ya? Dia posisi di mana Pak Sundan? Ya. Posisi Posisi di Depok. oh Depok, berarti Depok. masih Jabotabek lah ya. Iya. Pertanyaannya gini Bang, kan Hindu sama Islam jarang bersentuhan lah ya Iya. di dalam apa sih bisa bergerak dalam keadaan hati ya, kalau misalkan oleh Bang Juma apa yang Bang Juma katakan kan gitu ya, contoh yang spesifik misalkan tentang makan atau tentang haram dan atau apa gitu loh. Pak Putra silakan Pak Putra, sebelum ini kita sambil nunggu ya. Ya, tentang Tapi Bang Putra Sudan, sebelum ini mending bisa tujuin nggak KTP-nya, bisa kirim Oh, sekarang iya, nanti benar, naik benar. lagi. Benar. Itu aja dulu. Nanti kita udah asyik ngomong KTP saya belum lihat. iya, bentar, aku turun dulu bentar ya, aku kirim dulu ya. Iya. Soalnya biar Bisa. kumpulkan ini volume mic-nya diturunin sedikit coba. volume Mic. mic saya. Iya betul. Nanti abang kaget kayak tadi, ya kan ngomongnya kok tumben kan? Nanti abang Iya. kira aku makan bom-bom. Kecilin aja, aku lagi stres ini. Turunin aja di volumenya. Bukannya kalau abang lagi stres itu bagus dengarkan suaraku. Ya udah, Bukannya? ya udah, aku turun dulu berarti ya, bentar ya. Iya Iya, bang, iya. iya bang Putra. Turunin Atau, volumenya Bang. sedikit apa suaranya? Kenceng kali suara. Abang itu kan, abang lagi duduk di kursi kan di samping abang kan tembok kan, coba mama bendorkan 3 kali, insya Allah stres abang hilang. Ya Allah ya Rab, kenapa aku dihidupkan di zaman orang ini ada ya? Tapi lumayan Bang, aku kesepian nih di rumah sakit, dengerin Abang dokter di- permanen aja. Abang di rumah sakit ini bang ya? Iya, di Islam rumah sakit Bang, Dirawat gitu? Perban-perban tuh akhir. dirawat Oh, punya santai aja sakit Bang, sakit biasa orang kaya tahu kan. asam Barusan- lambung? Ya dari situ asalnya, karena minum itu Bang, minum skincare. Oh, Karena saya alah. kena wajah Bang, skincare itu saya kena muka Udah. supaya saya putih. Gara-gara minum kapal api itu. Bunda Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, Ya, nggak apa-apa, semoga abang Insyaallah. cepat sembuh lah. Bang. Amin. Dari hari Kamis habis Kamis. itulah ya Kamis malam. Insya Allah teman-teman minta doanya ya. Iya. Aman insya Allah Bang. Pokoknya tanggal 1 ikutlah. Masya Allah, amin. Amin. Tanggal 1 ada apa? Wah itu kan Pak Zuki nggak tahu kan. Nggak tahu. Bang cuma debat dong. Oh, Bulan 8. Kayaknya juga sih. Bulan 8 itu. bulan 8 ya? Iya lah, kan sekarang tanggal berapa abang masih di sini? Sekarang udah tanggal 2. Iya. Agustus sih mungkin bisa aja kalau Agustus, karena jadwal kita kan ada di Kendari juga kan ya. Iya, Agustus tanggal 24. Bang Suma, bengkak apa obatnya? Oh, gigi bengkak apa obatnya? Gampang kali sahabatku, kalau sakit gigi itu obatnya gula merah diencerin, dipanasin. Begitu masih berasap, gula merahnya itu dimasukkan ke gigi yang lubang.
gitu. Bener bang. Iya. Firmansyah gimana udah? Halo. Halo. Ya. Fiansa. Iya, kenapa Bang Firdansah? Bentar lagi apa namanya? Calon istri saya Naik. naik. Ya. Bentar Nama lagi akunnya apa? Nama akunnya Red Devil. Nama akunnya. Bentar lagi barusan udah Oke. saya telepon saya suruh masuk. Amin kayak Bang cowok Aziz, sih. thank you. Nah ini nih, Gitu ya. udah, yang ini namanya Red Devil ini. Nah ini yang ada R3DD 3VIL ini. Apa namanya? Red Coba Devil. typing. Ini. Red Devil. Nama keratin deng ini. Ding deng. Devil itu setan merah. Iya. Itu Iya bukan. Manchester Oh ya, United. Mbak minta permintaan Mbak Red. Coba saya ini ya. Oke udah saya jam Mbak. Woi cantik kali kok Kak. Kayak ini kan. Emang cantik lah, jauh lah sama lu. Kata Bang Juma. Iya cantik kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal semua. Iya, Ya. salam kenal. Ya. Harus ini Kak, harus apa namanya? On cam. On cam. Kakak Iya perawat. tapi Mbak itu bisa kirimkan kayak foto. Wih cantik kali wah. Wih gila. Mbak bisa Dibesarin. Ini mau pakai Wih, filter. iya sabar Pak De, sabar. Ih, cantik. Aduh, Kak jangan bisa. gede. Gak apa-apa. Aku suka yang gede-gede. Kak, tunggu dulu Kak. Bisa Kakak kirimkan aku KTP Kakak? Bisa. Maksudnya? Aku deh Iya. nomornya. WA minta sama calonnya. Oh iya Kak, nanti aku kirim. Kakak perawat ya? Kan. Nah, tapi itu apanya ada Pakai perawat. skincare kan? Pakai skincare kan? Enggak lah, skincare-nya murah-murah aja Kakak. Iya, udah kalau gitu beli, kita punya skincare produknya oke. Gede banget ya. Tapi Nanti aku yang beli. produknya sama Badi Bang Juma, insya Allah. Bagus. Ini orang mau mualaf pun ditawarin skincare. Ya nggak apa-apa. Entah Bang. nih Bang Rian sini. Iya. Ya, nggak apa-apa. Aku Kamu ada kecantikan rencana itu mau buat mualaf, suaminya buat nantinya, kan teman-teman gitu loh. semua. Bentar Bang Rian lagi ngomong, bentar. Lagi ngomong. Bang Rian. Bang Via. Bang Rian. Lu salah-salah terus sih, gimana sih? Orang Bang Rian dipanggil Bang Rian. Tapi BTW anyway Bang. salam kenal dulu buat semuanya. Oh iya, salam kenal. Abang-abang, salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Orang Kalimantan sepertinya. Iya, saya orang Kalimantan, betul. Oh, Kalimantan. Kalimantan, Sumatera Utara. Terserah kau lah Bang. Kalimantan Orang Sumatera nanya. Utara bikin malu aja Bang. gua Bang. Bang Juma Kalimantan itu, Alhamdulillah, kalau dibilang cantik udah tua ya Bang. bener. Kalimantan itu. Bang dekat Tasik. abang kami ini Kak paling jago masalah geografis. Tengok aja Kalimantan Sumatera Selatan. Jago kali dia geografis. Dulu juara 1 dia geografi. S3 jurusan geografi. Kenalkan. Kalimantan itu. Nomornya udah aku kirim. Bu, Oh nomornya iya, Bunda. iya. Oke, tuh udah Ntar tuh. ntar aku WA ya Kak. Aku campuran Iya. Kalimantan Barat sama Kalimantan Timur. Oh, Teman-teman. berarti dari Ciamis dong kalau gitu ya. Kalimantan Ciamis kan? Timur, Kalimantan Barat. Udah Bang Rian udah ketularan virus Bang Juma. Mantap. Ciamis tuh peranakan manis. Ciamis, Kamis. Iya. Kamis kan manis, betul ya? Iya. Paling pintar abangku ini. Dia cari ya yang manis-manis loh bang. Lumayan seger-seger daripada tiap Ya. hari lihat. Yuni. Apalagi ini Pakai hijabnya Balu apa? Uci katanya. Balu apa? Aku disuruh pakai hijab. Nanti pada kaget lagi aku pakai hijab. Enggak. Iya, kalau disahadatkan nanti harus berhijab, Kak. Oh iya Siap, dong, pasti. Iya. Jadi sebenarnya aku agamanya ateis sebenarnya. Lebih tepatnya agama aku ateis. Tapi aku percaya adanya Tuhan gitu. Ini sedikit cerita ya. Sebenarnya bapakku tuh Muslim sebenarnya. Tapi memang dari kecil
Mungkin karena bapakku pindah-pindah tempat tinggalnya. Dulu kan masih ada perang, istilahnya perang kampung lah ya, kayak gitu. Jadi aku Buku ya. pindah-pindah lah istilahnya. Nah, setelah dari pindah-pindah itu jarang ketemu sama bapak, jarang diajarkan untuk agama, khususnya agama Islam gitu. Tapi setelah 17 tahun masih linglung nih mau kemana nih arahnya. Ya udahlah, aku pikir semua agama itu baik kan, karena aku mikirnya semua agama itu pasti mengajarkan yang baik, cuman caranya aja yang berbeda-beda. Akhirnya aku mikirnya udahlah, aku ateis aja gitu. Yang penting aku tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menipu, tidak apa-apa istilahnya gitu. Jadi setelah ketemu sama Bang Fian, istilahnya calon suamiku, ya karena sering ngeliat juga nge-live ya kan dengan acara-acara yang seperti ini, Tiap hari akhirnya pokoknya kalau tergeraklah hatinya mau untuk tidur itu yang ku dengar itu ceramahnya Bang Juma. Tiap hari itu Bang. oh iya setiap hari. Tiap hari ceramahnya Bang Juma. Mau tidur pokoknya headset udah ceramahnya Bang Juma pokoknya. Betul. Jadi dari situ tergeraklah Alhamdulillah. hatiku untuk Yang penting abang nggak cemburu kan? Nggak cemburu sama Bang Juma kan? Karena calon istrinya dengerin Bang Juma terus. Tadi udah dengar Bang Juma kan dicium, kata situ dicium sama bom-bom. oh yang sering denger Bang Zuma apa namanya di TikTok itu ya si Bang Fian, Itu. sebenarnya bukan aku sebenarnya. Iya itu Bang Jumanya itu. Iya istilahnya, tapi aku suka ya selibatan dengar-dengar lah kayak gitu. Ya udah, akhirnya tergeraklah hatinya untuk mualaf. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Subhanallah. Nanti aku tinggal kirim KTP aja sama kakaknya, sama abangnya. Iya, biar dibikinkan sertifikat mualafnya Kak. Oh iya. Bisa KTP-nya dulu deh, Dek. Iya, Supaya jelas, nanti aku agak- langsung WA. Nanti aku Kan ada langsung WA. ya ada koma lagi. Ada kolom agamanya kan di situ. Nanti sangkanya kita Iya kita mau lihat agama. merekayasa, kami nggak suka gitu, Iya. berbohong itu ya Dek ya, kasih Siap lanjut. kakak. Terima kasih juga untuk semuanya. Setelah dari ceramah-ceramahannya tergerak hati aku untuk masuk mualaf. Masya Allah. Subhanallah. Iya, sangat positif ya ceramahannya. Aku Ya. sebenarnya udah tahu kalimat syahadat tuh, udah tahu, udah suka juga kok diajarin gitu. Cuman kan ejaannya mungkin yang harus diperbaiki ya, Bang Juma ya. Iya. Hmm. Allahu Akbar, masya Allah. Ini kita tunggu apa lagi nih untuk syahadat? KTP Bang, KTP. KTP Oh, kamu KTP. kamu kirim sekarang. Sekarang ya udah aku kirim dulu ya. Aku kirim dulu. Masya Allah. Ya. Ternyata apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia ya, Akhi ya. Sedikit Iya, banyak Akhi. membawa Betul. dampak yang sangat positif. Kita sering mendengar orang-orang yang membuat kesaksian, saya masuk Islam gara-gara debat, dengar Islam Kristen, Bang Juma, Bang Handi, bahkan blokir permanen yang baru lahir kemarin sore disebut juga, itu bikin sakit hati saya. Itu yang mualaf dari Jogja itu yang mempunyai ibu kos itu disebut tuh Bang Zuma, Pak Desugi, Handi Salebes, Unirifa, blokir permanen terakhir disebut juga. Aduh, ini orang ngapain ikut disebut? Berarti bagus lah Pak Dek.
orang mualaf terus memualafkan itu kan bagus. Ya kan bagian ini dakwah ini kan harus punya divisi-divisi bagian tertentu. Nah, kalau Dinda Hesti ini kan dia spesial untuk bagian konsumsi. Bayangkan aja makannya 8 jam non-stop. Enggak ada fitnah kok bang ya. Kok fitnah kok bang ya 8 jam. Parah kok. Ya, saya tuh di datang muka, ya. jam berapa tuh? Jam 4, jam 3. Datang lagi aku jam 10 malam, masih juga ngunyah. Coba bayangkan tuh berapa jam tuh. Ya enggak non stop lah bang. Orang ini unik. Makannya itu sampai ke betis turun ke bawah. Fitnah kali bang. Kalau burung sampai tembolok. Ini sampai Ya, betis tembolok. gitu maksudnya. Iya, sampai betis. Tapi bagus. Dia tugasnya itu memompa emosi Oten. Jadi bikin panas-panas Oten gitu. Tadi pun emosi saya, makanya saya naik gitu bang tadi. Sebenarnya lagi dengar, sebenarnya si Oji lah, ada si Oji sebelah. Iya. Makanya juga kita mau angkat dia sebagai kolbulator di perusahaan untuk ini. Pasar Kangking. Kalkulator. Ngadu-ngadu aku dijadiin kalkulator. Bukan kalkulator, kabulator. Gue bilang mending radiator aja sekalian gitu. Provokator. Tapi abang tahu nggak ada aplikasi kalkulator loh. Apa tuh? Itu ya buat orang yang macam-macam. Masya gitu, Bang. Allah. Kayak gini. Subhanallah. Ayo cantik, pakai jilbab cantiknya tambah. Iya betul. Masya Allah. Nah. Allahu Akbar. Coba Firman di scan, coba nanti pendapat Fiansah lah ya. Jangan pendapat Pak Sugi, kalau udah Sugi saya agak abu-abu. Fiansah aja, laki-laki, benar-benar laki-laki gitu. Nih teman-teman, di sela-sela kita ingin mensyahadatkan, ada sahabat yang di bawah yang bertanya berulang terkait dengan Al-Quranul Karim surah At-Talaq ya ayat 12. Bumi ini datar atau bulat menurut Al-Quran. Kan sudah jelas dikatakan sana annallaha ala kulli syai'in qadir. Secara sains tidaklah mungkin terjadi siang dan malam kalau bumi ini datar. Artinya kan datar nih. Ini matahari kan, ini datar kan. Yang mana mau siang? Yang mana yang mau malam? Nggak ada kan, karena datar, semuanya kena. Tapi kalau dia bulat, gimana bulat? Ya, kalau dia bulat kayak gini, kalau dia bulat kayak gini, berarti ada bagian di bawah yang tidak kena matahari, sehingga malam dia keadaannya. Paham ya? Malam. Kalau dia datar kayak begini, berarti bumi ini semuanya siang. Nggak ada bagian bumi yang kena malam. Gitu. Jadi Al-Quran secara sains membuktikan bahwa Al-Quran itu betul dengan mengatakan bahwa bumi itu bulat. Gitu ya bang? Oke, thank you. Udah bang. Ya. Iya, udah Oke, maksudnya kita- dia Kita langsung syahadat agamanya ya. Buddha. Ada KTP-nya memang ada ya. Iya, agamanya Buddha. Oke, baik. Namanya siapa? Devil. Ada belok Ani. Lagunya Ani. Bang. Oh iya, Ani. Masya Allah, Ani. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, disaksikan di Komal kita ini 1,1 mata memandang, kemudian di channel-channel kita kurang lebih ribuan yang menyaksikan pada malam hari ini. Adinda kita Ani ingin menyatakan imannya menuju Islam, kemudian untuk mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Baik, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi adalah Nabi Rasulullah. Rasulullah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sah. Subhanallah. Jadi keimanan Adinda Ani, Masya Allah, kami turut berbangga. Hari ini kita adalah saudara, ya, menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali menjadi fitrah. Apa yang pernah dilakukan kemudian pada masa lampau dan hari ini itu dihapuskan oleh Allah segala dosa-dosa dan kehilafannya. Amin. Dan perbuatannya yang baik, amalannya yang baik yang terdahulu itu masih tercatat sebagai amalan, sebagai harta yang harus dipetik nanti di jannah atau di surga. Saya kembalikan kepada sahabat saya, guru saya Akhi Sugi, untuk mendoakan adik kita ini. Dan yang lain tolong diaminkan. Adinda juga aminkan ya, Adinda Ani ya, diaminkan ya. Oke, baik. Iya, aminnya Silakan, cukup Akhi. di. Masya Allah. Iya, terima kasih Akhi. Aminnya di dalam hati aja ya, supaya kita konsentrasi dalam berdoa. Terima kasih saudaraku sekalian, ada 1.400 orang yang menyaksikan debat menyaksikan persahadatan saudara kita ya, Mbak Ani, dan mungkin di YouTube juga. Mohon doanya. Siapa tahu di antara kalian ada wali Allah, ada orang-orang yang doanya mustajab. Ya, mari kita berdoa. Tidak tahu siapa doanya yang diterima. Insya Allah dari 1.000, 2.000 orang yang ikut mengaminkan, doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa tabudana wa tahmim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana li wali ikhwanina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menjadi saksi kembalinya saudari kami kepada Islam, mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, kuatkanlah hati kami ya Allah, kuatkanlah iman di dalam dada kami ya Allah.
Kuatkanlah iman di dada saudari kami yang baru saja didapatnya ya Allah ya Rob. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Jangan matikan Amin. kami dalam keadaan suhul khotimah. Matikan kami dalam keadaan yakin kepada Engkau Tuhan Amin. ya Allah. Ya Allah ya Rob. Matikan kami dalam keadaan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan-Mu ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ya Allah, Engkaulah yang mengampuni segala doa. Ya Allah, Engkaulah yang mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah, seperti yang dialami Bang Ian ya Allah, sahabat kami. Ya Allah ya Rob, Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki. Ringankanlah beban saudara-saudara kami ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah ya Rob. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan, dan hanya kepadamu aku menyembah. Segala doa aku panjatkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian telah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah ikut mendoakan. Wah, ini yang nonton Makasih banyak di ya sini Pak. lumayan nih. Terima kasih semuanya, Burunda, Sama-sama. Bang Juma, Kita menjadi Bunda, semuanya. Terima kasih. istri yang baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya. Saya juga minta doa. Dan kami juga menjadi abang kalian yang baik di sini ya. Amin ya rabbal Saling alamin. mendukung kita ya. Masya Allah. Doanya untuk kedepannya semoga nanti pernikahan Amin. Amin. sama calon saya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya. Halangan apapun. Masya Allah. Semoga Ya, diberikan sedikit Bang Fian ya, sedikit. ya. Pesan-pesan untuk saudariku ya. Anda sudah memeluk Islam, pegang erat-erat agama ini, karena di hadapan Allah yang paling mulia itu agama. Allah itu tidak akan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya kalau Allah tidak menurunkan agama. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, lebih mulia mana antara engkau dan aku? Kata Rasulullah, lebih mulia aku karena engkau diciptakan untuk melayani aku. Lebih mulia mana antara engkau dan dunia? Lebih mulia aku karena kalau Allah tidak menciptakan aku, Allah tidak menciptakan dunia. Lebih mulia mana antara engkau dan agama? Kata Nabi, lebih mulia agama. Karena Allah itu tidak akan menciptakan aku kalau Allah tidak menciptakan dunia. Jadi iman ini adalah yang paling penting yang harus kita pegang. Apapun yang jadi taruhan, ya, kita siap berkorban untuk iman ini. Ketika orang mempertahankan kesehatannya, orang rela kehilangan harta bendanya. Itu betapa pentingnya kesehatan. Biar saya miskin, biar tidak punya harta, yang penting saya sehat. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu nyawa. Orang akan rela kehilangan harta termasuk anggota tubuhnya, yang penting masih bisa hidup.
nggak apa-apa saya miskin, nggak apa-apa tangan saya dipotong, karena kalau nggak dipotong, nggak diamputasi, nyawa saya bisa terancam. Nggak apa-apa. Tangan saya sebelah, kaki saya sebelah dihilangkan, dipotong, bahkan ginjal saya diambil satu, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa hidup. Itu pentingnya nyawa. Rela kehilangan harta dan anggota badan. Nah, iman, ya ini lebih penting daripada segalanya. Karena orang yang tidak punya iman ketika dia meninggal, maka kata Allah, dia itu lebih buruk daripada makhluk apapun. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan kekal di dalam neraka, dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Makanya iman ini sangat penting, ya, paling utama di dalam diri kita. Bahkan untuk mempertahankan iman, kita akan relakan harta kita, akan relakan anggota tubuh kita, bahkan nyawa sekalipun kita relakan demi iman. Biarlah saya miskin, biarlah saya cacat, biarlah saya kehilangan nyawa, yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Sebagaimana Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, mati dalam keadaan apapun, ya, yang penting kita dalam keadaan Islam. Itu pentingnya iman itu tadi. Nah, setelah Anda memperoleh iman yang baru saja diucapkan di hadapan lebih dari 1000 orang ini, pertahankan. Karena ketika kita sudah memeluk Islam, kita tidak bisa leha-leha. Ya, Anda akan berhadapan dengan ujian-ujian. Karena Allah berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Persiapkan diri Anda. Ibaratnya Anda sekolah, Anda sudah mendaftar di sekolah. Nah, ketika Anda sekolah, Anda akan diuji. Ujian itu ketika Anda lulus, Anda akan diangkat derajatnya. Nah, apa ujiannya? Termasuk Anda disuruh berhijab. Sebagai wanita muslim, wajib hukumnya berhijab. Ya, Islam ini tidak memaksakan orang untuk masuk ke dalam agamanya, ke dalamnya. La ikraha fiddin. Tetapi ketika orang sudah berani mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka konsekuensinya dia harus, ya, menjalankan segala perintah yang ada di dalam Islam, baik terpaksa ataupun sukarela. Tidak ada toleransi bagi umat Islam. Ya, wajib, sholat wajib. Tidak boleh, nanti aku masih males, tidak boleh. Wajib hukumnya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat kita masih bisa berdiri. Ya, kalau sudah badan lemah, tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk sambil berbaring. Ya, tetap diwajibkan menjalankan sholat. Mulutnya sudah tidak bisa mengucapkan dengan mata, kedap-kedip dengan isyarat. Nah, kalau semuanya itu sudah tidak bisa dilakukan, maka orang itu harus disolati. Nah, pesan saya untuk Bang Fian, laki-laki yang tidak mencium baunya surga adalah laki-laki yang membiarkan wanitanya keluar tanpa aurat. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Anda yang ngasih makan, Anda yang ngasih rezeki, Anda yang memelihara, tetapi auratnya Anda biarkan dilihat oleh orang lain. Di dalam Islam disebut ini namanya jayus, yaitu orang yang tidak mencium baunya surga. Boro-boro bisa masuk surga, mencium baunya pun tidak. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari perjalanan 700 tahun. Ya, Anda berjalan 700 tahun ke arah surga, di situ Anda sudah mencium baunya surga. Sejauh itu baunya surga itu bisa tercium, tetapi bagi laki-laki jayus, ya, dia tidak bisa dayus, ya, Masya Allah. Terima kasih diingatkan. Laki-laki dayus tidak mencium baunya surga. Ingat, saudaraku sekalian, 1000 orang lebih, anak-anak Anda, ya, perempuan, jangan biarkan keluar tanpa hijab.
istri-istri Anda jangan keluarkan tanpa hijab, karena ancamannya Anda tidak mencium baunya surga. Terima kasih. Monggo Aki Juma ditambah kalau mau ditambah. Iya, saya rasa sudah sempurna, akhi. Yang pada intinya kita semua berharap bahwa siapapun yang menggunakan akal dan menelaah kemudian materi-materi diskusi kita, diskusi lintas agama, jangan sungkan menghubungi siapapun yang berlogo API, yang memang benar-benar anggota API untuk kita syahadatkan. Banyak di luar sana yang kemudian mengaku saya mau syahadat tapi saya takut. Saya dihubungi udah puluhan orang, ya, termasuk yang terakhir informasi dari Bang Samudra, belum yang capri saya, Bang Suma, saya mau syahadat tapi saya takut karena orang tua saya dan seterusnya, ya. Saya berharap teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini jangan pernah takut, takutlah kepada Allah. Insya Allah ada jalan. Kalau takut karena tidak makan, insya Allah ada jalan. Takut karena tidak ada tempat tinggal, insya Allah Tuhan akan berikan perlindungan. Jadi kalau kebenaran itu sudah datang, cahaya itu sudah ada, jangan lagi ditunda-tunda. Karena saya tahu, saya paham, saudara-saudara Kristen saya mendengarkan diskusi yang kemudian meninggalkan dogma, pasti mereka ada niat untuk bersyahadat. Terkhusus kepada adik kita, kami doakan mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, keturunan kalian menjadi tokoh, baik itu tokoh agama Islam maupun tokoh negara kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk sementara, silakan. Terima kasih. Oke. Tapi kakak nanti jangan lupa mandi wajib ya kak. Iya, siap. Mandi wajib. Bersunat biar Pian saja yang sunat Nanti lagi gitu. kakak ini nggak perlu ganti nama sih guys, karena namanya bagus. Namanya Ani, Ani, ku rindu padamu itu. Roma Irama ya. Kalau Namanya itu. Fiansa ganti dong Roma. Bukan begitu Kak Roma? Ya kan itu namanya, nama kakak Ani kan nggak? Iya betul. Nama Oh, ya udah. Nama pemberian dari ayah. Iya namanya Ani. Jadi silakan Bang Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kemana aja Roma? Saya telat memang hadir di sini, cuma dengar alhamdulillah ya, pertama lagi saudara kita. Ini suami istri ya kalau boleh tahu ya? Insya Allah. Calon suami, calon istri. Oke, calon gitu. Oh tapi calonnya udah muslim duluan, muslim dari lahir. Memang Ya, muslim. dari lahir udah muslim. Iya. Terima kasih. Terus kemudian Mbak, siapa nama Mbak Ani ya? Iya, abang. Anda memeluk Islam dipaksain nggak sama calonnya? Alhamdulillah enggak. Sebenarnya karena bapak saya tuh sebenarnya muslim. Cuman karena yang tadi saya ada sempat cerita kalau bapak saya kan sempat ikut perang apa ya bilangnya, ya perang suku lah istilahnya. Jadi saya tuh nggak dapat ajaran Islam dengan baik gitu. Oke, di dalam diri Anda memang ada darah Islam gitu ya. Cuman Ya betul. Mamanya yang Buddha. Mamaku yang Buddha. oh mama yang Buddha. Iya. Gitu. Terus sekarang sampai saat ini Ibu masih Buddha? Ibu sudah almarhum kebetulan. Oh, almarhum. Iya. Bapak juga almarhum, tapi bapak diislamkan waktu meninggal kok. Alhamdulillah. Saudara-saudara Mbak? Saya anak tunggal. Oh anak tunggal, Masya Allah. Jadi nggak ada beban lagi, yang penting ya kedepannya lebih baik. Iya. Terus selain tidak dipaksa atau tidak diiming-imingi begitu, memang niat dari hati ya memeluk Islam, bukan karena ingin menikah gitu ya?
Oh enggak, memang saya kan mungkin ya karena teman-teman saya banyak dan saya tuh bukan cuman, maksudnya walaupun saya nggak dapat ajaran Islam dengan baik, tapi tante saya dan om saya ada yang beragama Islam. Karena setiap kali misalkan Lebaran atau puasa, kadang saya juga mengikuti, gitu. Masya Allah. Jadi nggak perlu terlalu berat. Iya. Abangnya ini mengajari tentang Islam, jadi basic-basic dasar-dasarnya udah paham lah ya. Iya, betul. Masya Allah. Apalagi kan kemarin sempat pulang ke kampung kan, maksudnya ke kampungnya suami, calon suami maksudnya, terus ketemunya dengan keluarga-keluarga yang memang ya memeluk agama Islam ya, jadi saya juga nggak kaget gitu. Oke, terus kapan rencana akan nikahnya nih? Insya Allah Agustus. Agustus. Ada permintaan khusus nggak kalau mau akan nikah, siapa yang menjadi saksinya? Kalau untuk jadi saksi, paling beberapa keluarga ada. Oh, yang dari sini maksudnya? Nggak minta gitu loh, permintaan khusus, saya mau kalau ada Bang Juma menjadi saksi nikah saya. Insya Allah kalau Bang Zuma berkenan hadir nanti datang di Jakarta, mungkin bisa undang Bang Zuma juga, mungkin yang lain juga bisa. Ya udah, melalui forum ini silakan aja, beliau masih ada kok. Silakan diminta. Ya. Semoga doa permintaan Anda dikabulkan. Itu aja sih. Lanjut. Terima kasih. Soalnya Masya saya Allah. salah satu fan juga Bang Zuma. Allah Akbar. Masya Allah, makasih abang. dengerin Bang Zuma selalu itu, sampai kamu dengerin apa sih, ini dengerin Bang Zuma tentang debat-debat yang ya menurut saya emang masuk akal, emang nggak ada selain agama yang luar biasa, emang Islam. Pokoknya agama yang paling luar biasa ya. Fans yang jelas. dia Bang Zuma setiap malam didengerin mulu itu ceramahnya. Bukan ceramah itu Iya. teriak-teriak itu, menggembalakan Tapi kalau memberikan kita mau pencerahan ambil lah. positifnya ya Bang, kalau kita mau ambil positifnya pasti hasilnya akan positif ya, seperti saya ini akhirnya bisa mualaf juga dan disaksikan 1.400 masyarakat ya istilahnya gitu. Masya Allah. Kalau 1.400 masyarakat, jadi 2.800 pasang mata. Ya, Iya. betul. Ya udah bro, Biansa diumumkan aja, insya Allah. Kalau tahu jadwalnya, harinya kapan, insya Allah kami sempatkan hadir. Insya Allah. Iya, iya Bang. Dan kami undang seluruh pengurus API Jabodetabek pusat Oh, iya. hadir gitu ya. Oke. Ya lumayan lah, memeriahkan ya, memberikan doa, restu dan seterusnya begitu ya. Amin. Diberitahu kami aja, insya Allah kami datang. Ya, nanti aku follow terus nanti tinggal ke DM atau minta WA-nya Bang Zuma dan abang-abang yang lain lah. Ya. Melalui blokir permanennya Bunda Esti aja. Oh, Nanti ya, beliau yang kan beliau ini kan menteri apa ya? Bukan menteri penerangan. Menteri urusan orang lain. Ya, menteri luar dalam. Sorry, menteri luar dalam. Ya kira-kira begitu. Urusan orang lain. Menteri ngurusin yang lain gitu. Ada Suki, menteri urusan orang lain. Wih, boleh juga tuh. Ya udah, itu aja sih Mbak. Terima kasih. Ya, saya terima kasih Abang sudah dibagi doain juga. Rasulilah kiranya Mbak karena baru memeluk Islam, sekiranya baru bersyahadat itu amal ibadahnya semua terbawa, dosa-dosanya yang lalu diampuni, ya sekiranya mungkin bisa Masya Allah. dari Mbak Ani berdoa untuk kita semua, API Jaya, Islam Jaya, semua kita ini diberi kesehatan untuk berdakwah terus. Silakan Mbak. Amin. Mungkin untuk saat ini saya mewakili saya dan calon suami. Mungkin karena saya baru belajar istilahnya, mungkin bisa diwakilkan oleh Vian mungkin. Langsung dari Mbak
Bani. Dari saya. Oh, dari Iya, saya. Bani. Oh ya. Karena yang mualaf kan Bani. Kalau Bang Roma Oh, itu gitu. tadi nggak mualaf gitu. Gitu Bani. Oh Lanjut, gitu. Bani. Oh, iya 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 Iya. siap siap. Jangan siap. begitu Bani. Oh iya siap. Ya sebelum kita berdoa, saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya udah dituntun khususnya oleh calon suami saya untuk menjadi mualaf dengan Kak Dewi, dengan abang-abang yang lain. Mungkin saya butuh waktunya untuk kita doa sama-sama. Semoga semua apapun yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Bisa saya juga pribadi bisa menjadi seorang istri yang baik ke depannya, menjadi Amin. Islam yang baik juga, memberikan kesehatan untuk semua penonton dan khususnya untuk Bang Juma, Bang Hadi, Bang Sudi, Bang Api, Kak Dewi, Bang Api Kepri, semuanya yang ada di sini sehat-sehat selalu, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya dilancarkan. Amin. Doain juga dong. Amin. Doain juga hostnya sebagai Menteri Luar Dalam, semoga mendapat imam yang bisa membimbing beliau. Iya, iya pasti itu pasti. Amin, amin, amin. Luar dalam berarti satu Wonder Woman Bang Handi, nanti kalau aku merit, kalau aku nanti nikah Bang Handi, nggak bakalan buka koma lagi. Karena aku punya prinsip Bang Handi, kalau aku punya suami, aku nggak bakalan main sosmed. Itu prinsip aku. Aku ngurus suami dan anak. Makanya aku puas-puasin dulu dengan duniaku ini. Gitu. itu Iya, kan waktu aku punya suami, aku gak main sosmed. cita-cita lu kan. Ya, karena itu Cita-cita. prinsip aku. Aku mau ngurus Cita-cita. suami sama anak, nggak mau main sosmedan, gitu. Tapi Kak Makanya Dewi, jangan saya doain juga aku. sempet loh. Jadi, Tapi ya saya jangan juga doain sempet aku, loh. Mbak. Jangan doain aku cepet nikah, jangan. Oh, Nggak jangan usah cepet. doain. Oh, Mm-mm. iya iya. Setelah Iya. setelah aku nanti Kak Dewinya nikah lah ya. 5 tahunnya akan datang, 10 tahun. Kapan orang ini berubah jadi Dewi? Dewi sebelah apa? Tapi enggak itu benar tuh. Tapi benar nama mualafku Dewi, cuman aku nggak pakai. Nama mualafku Dewi. Jadi nama mualafku tuh Dwi Hesti Sinaga. Mana? Tapi aku nggak pakai, aku pakai Hestinya aja. Dwi Gitu. itu kan Oh, iya. Dwi bukan Dewi. Mana buktikan dong kalau itu Dewi. Kalau Ya, sama Pak Sugi sama Bang Handi itu harus ada bukti. Pokoknya aku jangan doain jodoh deh, jangan doain Jadi kalau jodoh ya. Mbak Esti udah dapat jodoh, berhenti dari semua aktivitas, terus siapa yang mengurusi Menteri Luar Dalam pengurusan gitu? Makanya jangan doain, Pak Handi juga. Jangan doain dulu, tunggu 10 tahun yang akan datang, jangan. Karena memang itu prinsipku. Prinsip Bisa itu kalau macet aku punya usaha suami- skincare ini kalau gini. Ya udah kamu nggak usah nikah lagi lah. Iya betul. Bang Handi juga jangan, boleh lah Bang, tapi 10 Bang tahun Handi yang akan datang aja datang udah Bang. 1000 barusan. 10 tahun yang akan datang. Harga turun 1000. 10 tahun akan datang. Mulut Ah, sudah kayak nikahnya. bantal. Mana aja? Saking seringnya ngomong. Ya, namanya setiap orang itu punya prinsip Bang. Itulah prinsipku, mau apapun kata orang, aku nggak peduli gitu. Prinsip aku itu, aku kalau punya suami, aku sosmed aku stop. Iya, Paling aku pokoknya buka Facebook karena pesan. prinsipnya 4 bulan skincare 1000 harus habis lah. Jangan 1000 lah Bang. Itu tadi permintaan orangnya masih di bawah Bang. Jangan 1000 lah. Iya. Orangnya masih di bawah. Tadi udah Loh, ngomong ngebunin itu gimana sih? 400, Iya. 400 Dia pesan 1000 skincare. Janganlah 4 bulan Bang. Kalau 103 bulan boleh lah. 1000 4 bulan mati anak orang Bang. 4 bulan 1000. Kemarin kan Yang penting gini loh ya. Jangan 4 bulan. Yang penting tadi luput dari kita. Mari kita berdoa bersama. Tolong Mbak diaminkan bahwa kita punya guru adik di sini yang kita cintai, hormati semua, Zulkifli Mabas. Beliau itu jarang tidur. Betul-betul hampir 1 kali 24 jam berdakwah. Programnya banyak banget. Ntar dulu, Tunggu belum Bang selesai Hadi, dong. Bang Hadi skip. Enggak skip adik, kata Bang Hadi adik kita. Berarti adik aku juga. Lanjut. Ya, adik kita itu kan artinya bahasa sempurna, bahasa menghormati. Sama dengan di Al-Quran kata kami.
Ya Allah, ya Rasul. Jadi beliau sibuk di dunia nyata, mengurusi perumahan, mengurusi umat, anak yatim, masjid, belum lagi di media sosial. Kita doakan bersama, semoga program-program adik kita ini Zulkifli Mabas tetap dimudahkan segala urusannya, jangan sampai sakit. Karena kalau beliau sakit kita kehilangan segala-galanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bang Andi juga ini bagus juga doanya. Kita juga doakan semuanya, kita saling mendoakan semuanya. Umat Islam itu keuntungannya di mana? Umat Islam itu setiap kali mereka berdoa, orang-orang yang dibencinya tapi masih tetap Islam itu kena doanya juga gitu loh. Itulah indahnya Islam itu. Bang, Makanya saya Allah izin mengatakan. pamit dulu ya. Iya, baik, baik. Kerja. Oh iya Bang Fiansa, Baik, makasih. baik. Aku juga Masya pamit Allah. ya. Karena Iya, masih- silakan. Jangan lupa mandi wajib ya kakakku sayang. Ya, Terima nanti kasih aku semuanya, masuk. Bang Juma. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Fiansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. 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 Mana Yang paling Putra tadi itu si Yang- Putra Ya, Mas- gak naik-naik dia, gak ada WA aku juga. Yang paling penting adalah usaha dari API yang disponsori langsung atau diprakarsai langsung oleh Bang Juma tetap berjalan dengan lancar, yaitu skincare, karena sebagian keuntungannya akan dimasukkan ke API sebagai alat perjuangan kita buat semua. Kedua Ya, yang kita paling baru- penting ya. Silakan Bang Andi. Ya, yang Silakan, paling penting, silakan. yang kedua yang paling penting ini adalah ada program baru dari saya sendiri bersama Bang Juma, yaitu apa, program makan siang gratis di Masjid Nur Maulida setiap hari Jumat. Ini juga terus dikumandangkan, siapa nih yang harus dikumandangkan. Bola yang ketawa jauh kali dari sana bang. Aku di Bandung gimana, bang nih? Enggak buat jemaat yang dekat masjid Bang Yan. Kirain Kita ada program buat makan jemaat. gratis. Nah itu Bang Andi. Jadi nggak salah kaprah. Sorry. Ini karena masalah di sini kosong Bang Andi. Sendiri aku Bang Andi. Bang Andi mau nemenin? Saya terusin dulu ya Bang Yan ya. Jadi Iya lanjut. jadi ada masjid kita, Masjid Nur Maulida itu di Rumah Hobbit Bolangi. Di sana memang itu jauh dari masyarakat. Insya Allah kedepannya lebih rame. Nah, untuk supaya rame, masjid kita aktif kembali, baik sebagai tempat ibadah, sarana pendidikan. Karena di sebelah masjid itu kan ada tanah kosong yang dihibahkan oleh Bang Juma. Rencana akan dibangunkan pesantren. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sampai mana tadi itu? Jadi ada tanah di sebelahnya itu kosong, rencana akan dibangun suatu pesantren. Untuk itu ya mari kita doakan bersama agar program yang paling mulia ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan agar bisa kita membangun pesantren di sana. Ya, Amin. itu sih intinya. Jadi memulai dari memakmurkan masjid dulu. Caranya adalah kita program ini setiap Jumat makan siang bersama di sana. Habis itu kajian-kajian kristologi, kajian-kajian agama Islam. Untuk itu jangan lupa kalau ingin berpartisipasi dalam hal ini silakan hubungi kami, nanti akan kami berikan rekening Yayasan Makassar Mola Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 17 bla bla bla, saya lupa. Itu aja sih dari saya, semoga terlaksana niat yang baik ini. Makasih. Amin. Lanjut. Amin. Ini sibuk minta naik, kita dengarkan dulu dia mau ngapain. Oke, Sayyidi, selamat malam. Agama apa? Agamanya Islam Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Kenapa turun? Pengacara yang kemarin Kenapa, yang Bang? nantang Bang Juma bukan itu? Bukan. Bukan ya. Aku tandain satu itu Bang. Oh iya Bang Yan. Masya Allah. Aku kesel juga tuh. Jadi Iya. mulai Jumat besok ya mencoba kita mulai program itu ya. Mulai Jumat besok, alhamdulillah sudah ada kita siapkan untuk makan gratis ya teman-teman.
Jadi yang dekat-dekat dari Masjid Nur Maulida di depan Rumah Hobbit Bolangi, wisata Rumah Hobbit Bolangi, silakan untuk hadir di sana. Warga yang ada dekat-dekat masjid kita silakan, karena selama ini kita melihat sholat Jumat aja itu biasa hanya 1 baris, 2 baris. Hanya kemarin 3 baris, alhamdulillah. Kita melihat sholat Jumat aja itu biasa hanya 1 baris, 2 baris. Hanya kemarin 3 baris, alhamdulillah. Turunin aja kalau nggak bisa, turunin aja. Barusan tadi itu. Barusan yang tadi itu yang Hindu. Diulang dulu Bang Juma, belum nyampe itu. Aduh, terpotong lagi. Iya, jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian, silakan untuk hadir sholat Jumat. Kita meriahkan masjid kita supaya Masjid Nur Maulida ini bisa memiliki banyak jemaat. Maka kita punya inisiatif untuk kemudian makan gratis di sana. Jadi jangan tunggu Pak Prabowo, kita harus lebih dulu untuk memberikan program makan gratis kepada jemaat yang ada di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian sahabat-sahabat kita semuanya bisa lebih mencintai masjid kita, Masjid Nur Maulida. Maksud saya gini, bukan sahabat itu nggak punya makanan di rumah, nggak, tapi mungkin mau merasakan nikmatnya masakan yang ada di masjid, kan gitu ya. Kan samanya menunya, tapi mungkin ada rasa yang lebih enak atau lain daripada menu yang ada di masjid. Jadi silakan hadir di sana. Insya Allah ini akan continue setiap hari Jumat. Ya, demikian Bang Handi, terima kasih. Ya Bang, samanya menunya bukan samanya menunya, bukan gitu. Samanya Tadi menunya. udah beberapa donatur yang menghubungi saya. Kapan memulai peletakan batu pertama pembangunan pesantren di Bolangi gitu? Bisa diinformasikan banyak luas tanah kita berapa sampai masjid? 3.000 ya Bang Handi, 3.000 itu udah cukup. Nanti rencananya kan sampai 3 lantai di sana. Cuman ini yang bikin gambar kemarin yang terlanjur kita amanahkan kepada sahabat kita, belum ada kabar. Sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan. 3 bulan kayaknya. Agak sulit menggambar mungkin karena dia harus ini melukis dengan lukisan indah, kelihatannya segitu, atau beliau sibuk dengan pekerjaan yang lain. Itu Bang Handi. Ya, ya semoga cepat terlaksana ya. Alangkah indahnya itu ya. Kalau kita udah pada meninggal semua ini, terus di sana itu lahir Bang Juma baru, Pak Desugi baru. Kita semua di sana ada generasi berikutnya. Ya di sanalah tempatnya nanti dibimbing bagaimana belajar kristologi, mempelajari Al-Quran, hadis dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai perjuangan kita ini terputus, harus ada regenerasi. Kira-kira begitu Bang Juma ya. Lanjut. Iya, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sahabat yang lain, Ahi Sugi, Bang Ian, dan juga Api Kerpi atau Kepri? Kepri Bang, udah betul tadi di awal Kepri, udah jangan diubah. Kepri. Kepulauan Riau. Oke. Ada yang mau disampaikan? Disampaikan. Pak Ade kan ada boleh ikutan Bang Juma kok. Ada yang mau disampaikan Pak Ade? Bagian nggak ada yang mau disampaikan, ya udahlah. Hotel silakan naik. Oke, Bang, itu ada typing di bawah katanya gini Bang. Boleh saya bantu untuk buat desainnya Bang, katanya. Iya, dulu juga begitu. Tapi setelah kita kasih gambar, kasih tanya, kita plot ininya semua, tapi belum juga selesai sampai sekarang. Iya. Desain itu kan menggambar ya. Iya. Mungkin memang desain yang kayak gitu butuh waktu lama ya, teman-teman. Enggak sih, mantan aku cuman kalau dia desainnya rumah cuman makan waktu 2 jam. Kalau desainnya dia kayak apartemen tergantung, ada pengubahan Bang.
Kalau sekedar bikin seperti itu enggak sih, 1 hari bisa, tapi jangan diganggu otaknya itu. Naik koroi enak aja 2 jam. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau begitu season kali ini ditutup aja dulu, season apa tadi, syahadat, baru kita buka lagi diskusi lintas agama. Apa dilanjut? Ya dilanjut nih. Ya ditutup Katanya- aja dulu. Dua. Katanya ada yang mau syahadat itu di bawah tuh 1 orang lagi. Coba dipanggil. Mana nggak ada. Yang mau syahadat ke typing. Siapa tadi? Makanya Konora, kalau baru naik, baru nyimak, no. Yang mau syahadat tadi 2 orang, 1 lagi tuh ditanya mereka mana 1 lagi. 1 lagi tuh sampai sekarang nggak naik-naik. Tadi yang mau syahadat itu Katanya 2 di bawah, orang. sudah ada yang di bawah. Jangan ribut, memang di bawah ada yang mau tahu serius. Enggak tadi naik. Ini saya dengar tadi naik, terus turunin lagi. Saya ada sini kok. Memang di bawah ada, nggak tahu serius apa enggak, itu aja solusinya. Yang ditanya tadi itu blokir. Nggak ada rungkat ya. Tuh. Oke. Siapa namanya tadi? Si Putra Sundan. Iya, Putra Sundan, betul, pintar kalian. Naik. Mana Putra Sundannya? Mungkin dia pura-pura nggak tahu lah. Oke, Taufik Ram, selamat malam. Selamat malam. Agama apa, Bang? Abang, agama apa, Bang? Taufik Ram? Oke, nggak ada suara. Yudhistira, ini nama kakaknya si ini, Arjuna. Yudhistira, selamat malam. Agama apa? Ini Yudhistira. udah dengar suara saya? Iya, dengar. Lebih kencengin Bang suaranya, Bang. Kak yang blokir permanen, terima kasih. Yuk. Ya. Oh, saya sangat ini ya, saya sangat antusias mengikuti live dari. Tapi boleh, kalau boleh saran ya, blokir permanen. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Bang. Di beberapa live ini ada blokir permanennya agak kasar kepada sama muslim. Oh, agak kasar. Oke. Makasih sarannya, Bang. Coba Abang yang buka kamar, saya pengen dengar kalau Abang diskusi sama Oten. Ya, saya pengen dengar Abang kalau diskusi. Karena gini, Bang, kalau Anda mau mencontohkan orang menjadi baik, Anda baik dulu, Bang. Ya. Ya, Bang Yudhistira. Jadi saya pengen lihat Abang buka komar, saya lihat dengan akun lain. Coba Abang buka komar, saya mau lihat Abang. Atau saya cari Oten, saya pengen lihat Abang diskusi sama Oten. Saya pengen lihat Abang seperti apa diskusi sama Oten. Sama Oten. Ya. Sama sesama Sama muslim. Oten terus? Ini sesama muslim. Oh, sama muslim. Oke, saya kasar sama muslim. Kalau kamu merasa saya kasar sama muslim, kalau kamu nggak suka, tinggal kamu skip, ya. Kayaknya kamu baru di sini ya. Oke. Duh. Tahu ya? Kamu tuh coba kamu tanya itu di bawah. Enggak, kamu tanya aja dulu di bawah. Coba tamunya sama netizen di bawah coba. Kamu baca dulu. Kamu baca coba di bawah itu. Mbak blokir turunin aja, ngabisin waktu. Udah turunin aja, ngabisin waktu. Nggak perlu dibahas itu. Kalau kayak gitu nggak usah direspon kali. Iya, nggak usah direspon. Turunin aja udah. Ngapain? Dia kan nggak tahu ini seperti apa, kan nggak tahu dia. Iya, jadi gini teman-teman sekalian, saya pun sering kemudian ya sering berbicara, dan pada saat saya ngomong juga itu pasti noise. Oleh karena itulah kemudian mungkin bagus kalau noise-nya dihilangkan dulu ya. Terima kasih banyak pada Dewan Guru. Jadi gini, sahabat-sahabat yang ada di bawah yang mendengarkan kemudian kami yang berbicara terkait dengan materi-materi persinggungan antar agama. Memang kami menyadari bahwa kami berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Bang Suma dari Makassar Bugis, Bang Handi Makassar Bugis, kemudian Bunda Hesti atau blokir permanen, Bunda Nora itu berasal dari
Jerman, peranakan Batak. Lalu kemudian Bang Ian sendiri itu orang Malaysia asli yang bermukim di Bandung. Ada yang lain-lainnya lagi ya, dari Kepri juga. Jadi kami punya basic yang berbeda, dialek yang berbeda, cara merespon kemudian yang berbeda, cara memberi pesan juga yang berbeda, dan tentu akan melahirkan berbagai macam penilaian. Di antaranya adalah penilaian bahwa kami ini kasar dalam memberikan materi atau menanggapi orang-orang Kristen yang datang kemudian di Komal kita ini ya. Kami menyadari itu, kami menyadari bahwa keadaan itu memang di antara kita tidak semuanya suka. Di antara kita pasti ada yang pingin supaya kami ini memberikan edukasi dengan cara yang baik, dengan tata krama yang baik, attitude yang baik. Dan ya insya Allah itu kita akan belajar, sedikit demi sedikit kita akan belajar. Dan kalau menunggu kesempurnaan baru kemudian tampil sebagai pendebat, maka sampai kapan? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hanya saja saya juga menasihatkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa lisan saya itu terjaga ya. Lisan saya terjaga untuk bisa bermanfaat meski dengan cara apapun. Makanya Akhi Sugi itu selalu berdoa, jadikanlah mulut kami ini, jadikanlah lisan kami ini sebagai asbab musabab saudara-saudara Kristen itu bisa mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya, dan minimal saudara-saudara Muslim itu terjaga dari gerakan-gerakan pemurtadan. Terkhusus kepada adik saya Dinda Blokir, memang kita ini harus siap untuk dikritik, harus siap dikritik, harus siap kemudian menerima cercaan, menerima keadaan di mana orang itu akan tampil di kita sebagai penasehat yang memberikan input positif yang mungkin pada saat kondisi kejiwaan kita tidak siap untuk itu. Ini juga pelajaran kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau saudara ingin menasehati, apalagi muatannya mengkritisi, itu ada ruang, ada etika, ada adab yang harus terlebih dahulu kemudian diutamakan. Mungkin bisa men-DM saudara Dinda Blokir atau Hesti, tolong supaya narasinya dibangun lebih nasionalis ya, lebih Indonesia lagi, atau lebih Melayu, atau apalah gitu ya, lebih bijak. Nah, lebih bijak lagi gitu. Saya pun kadang kuping saya itu mau pecah ya kalau mendengarkan beliau ini berbicara. Tapi ilmu hikmahnya adalah bahwa di dalam sesi perjuangan tidak semua harus jadi dokter, tidak semua harus jadi keamanan, tidak semua harus menjadi tukang masak. Harus ada bagian yang memasang perangkap ya. Meskipun taruhannya itu meledak mati. Ada keadaan di mana yang memasang perangkap ini kemudian tidak sempat berjuang, baru pasang perangkap mati sendiri, diinjak sendiri, saking tululnya. Itu di dalam pergerakan perang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, kata Allah. Allah mencintai orang yang berbaris teratur di dalam berjuang. Ya, ibarat bangunan yang sangat kokoh satu sama lain saling menguatkan. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang keliru. Sama-sama kita saling menguatkan. Sahabat yang ingin menasehati, ya silakan, kami menghargai itu, tapi mungkin bisa melalui DM. Melalui DM saja. Karena kalau mau dinasehati Bunda Blokir seperti itu, kurasa dia sedangkan tidak tersentuh aja mulutnya sudah berasap-asap ya. Namanya juga si naga. Kalau naga itu berapi-api dia. Matanya, hidungnya itu keluar api kalau dia berbicara. Jangankan berbicara, makan pun bisa sampai 8 jam non-stop. Jadi jangan kaget kalau beliau kemudian berbicara dengan metode atau retorika yang dia punya. Masing-masing kita punya, masing kita punya cara gitu ya.
Beliau seorang wanita mu'alaf yang alhamdulillah mampu memu'alafkan kedua orang tuanya. Itu kita hargai. Kita hargai. Beliau adalah seorang wanita ya, sama seperti siapa ya? Jangan sama saya lah. Sama seperti siapa ya? Kak Nora ini? Ya, jangan juga. Sama seperti ketua pembina Apologet Islam Indonesia, sendiri tanpa pasangan. Ya, jadi dimaklumi aja, mungkin dia agak depresi sedikit atau apalah ya. Namanya orang selalu tidur sendiri, yang tadinya ada menemani tiba-tiba dia sendiri, ya semuanya jadikan jadi pelampiasan seperti itu. Jadi mohon supaya sahabat-sahabat muslim ketika ingin menasehati kita, ada DM, apa DM itu ya? DM itu apa ya? Ya. Ya, chat di TikTok. Chat. Ya. Message aja. Ya, oke. Ya, kalau tidak DM sanggup, DM itu diam-diam menghubungi. oh, diam-diam menghubungi. Iya, Oke. betul. Nah, kalau saudara-saudara itu tidak bisa DM, melalui transfer juga boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tahu kalau Dinda Blokir ini kemudian ditransferkan apapun dia pasti terima. Mau disantet, mau dia apapun pasti dia terima. Nah, dengan cara itu mungkin bisa diluluhkan hatinya. Atau kalau abang naik ke sini menasehatin tujuannya untuk cari simpati, narik hati kepada adik kami, ya silakan bisa DM ke saya, nanti saya aturkan. Yang penting maharnya ya sesuai dengan yang disyariatkan, kan gitu ya. Mana tahu karena ada hati kepada beliau sampai cari jalan untuk ta'aruf, naik nasihati, ternyata ujung-ujungnya ada jodoh, kan gitu ya. Kita doakan saja. Saya kira begitu ya, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika adik-adik kami di dalam perjuangan ini ada yang koslet, ada yang overdosis, ada yang mulutnya robek sampai kuping, itu dimaklumi aja lah. Selama mereka tidak mencoreng akidah. Ya, selama mereka tidak mencoreng akidah, saya rasa itu masih bisalah kita maafkan. Kenapa? Karena kita juga butuhkan pejuang-pejuang yang mulutnya somberek, bermulut mesin ketik Belanda. Kenapa? Karena musuh juga ada dari pihak wanita. Dari pihak mereka juga ada betina. Kan gak lucu kalau Bang Handi atau Ahisugi yang melawan betina. Ya, maka karena itu ya kita harus pelihara mereka ini. Kita harus pelihara. Tinggal bagaimana mulutnya itu sedikit dibawa ke pesantren untuk dididik bagaimana caranya untuk menyampaikan dengan baik. Saya kira begitu, jadi mohon jangan menyurutkan semangat mereka ini. Susah untuk mencari manusia-manusia langka kayak begini. Kita doakan mudah-mudahan mereka jangan meninggal cepat. Ya, jangan meninggal cepat. Kita masih butuh orang-orang kayak mereka. Indonesia masih butuh pejuang-pejuang kayak mereka. Jadi kita doakan supaya mereka ini tidak mati cepat, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan panjang umur sampai mereka tua, melihat anak-anak mereka menjadi tokoh yang hebat di Indonesia. Saya kira begitu dari saya. Dan kalau ada yang kurang, saya mewakili semuanya untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Mana? Enggak, abang enggak konsisten. Tadi abang bilang jangan kawin selamanya. Udah, cukup. Sekarang ini enggak konsisten dia. Enggak apa-apa, memang kayak begitu. Begitu memang. Begitu memang. Enggak ada yang tepuk tangan tadi. Panjang-panjang aku Udah ngomong enggak ada syukur-syukur tepuk kita tangan. dibilang dari Jerman. Dari Jerman ya tadi Bang Zuma ya. Dari Jerman kan? Iya betul. Dari Iya. Jerman. Karena kalian cantik-cantik memang. Insya Allah. Aduh, ini berisik nih Bang. Bang Amin suara anak kecil. Oke. Kita pindah topik dulu bentar Bang Jema. Iya, saya tutup YouTube dulu, habis ini buka lagi. Bang Handi ya. Oke, boleh ditutup dulu. Sebelum ditutup suruh pindah ke Sugi Reaksi. Saya belum tutup. Iya. Teman-teman sekalian, untuk menikmati masa senggang ya, silakan ke Ahisugi Cristiano Ronaldo apa tadi Ahi? Kan di selebes channel. Kristologi. Sugi Reaksi Kristologi, masya Allah. Iya, kita tutup dulu. Tapi sebagian yang ada di sana itu rata-rata itu kalau Bang Joma nggak live perginya kan di selebes channel, soalnya netizennya sama gitu loh. Ayo dari Ya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Subhanallah. TV aja lah, ke Balok TV daripada ke TV. La ilaha Entah ke illa Bang Handi anta itu. astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi